Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Rizkia. Saya dari kelas Paralel A Reguler 1 semester 3 ingin menjelaskan materi tentang kewajiban belajar mengajar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan arti dari kewajiban belajar mengajar. Kata belajar dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Perwujudan dari berusaha adalah berupa kegiatan belajar. Menurut Hizman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Kewajiban belajar mengajar. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah lakunya baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Dikatakan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri. Sedangkan menurut Al-Ghazali, belajar adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadian sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang terhadap di mana proses-proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah, menuju manusia sempurna. Kewajiban belajar mengajar mempunyai pandangan atau definisi ilmu. Menurut Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ilmu memiliki beberapa makna yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan definisi dan hukum seperti lafal alim dan ulama. Berdasarkan hal ini, maka berbedalah pendapat ulama dalam memahami hadis ini bergantung kepada kecenderungannya. Para mutakalim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu kalam, dengan argumen bahwa ilmu ini adalah pendahuluan bagi segalanya karena ia berkenaan dengan ilmu tauhid yang merupakan dasar dan fondasi agama kaum fikih. Menyatakan bahwa ilmu di sini adalah ilmu fikih karena ia berkenaan dengan ilmu halal dan haram. Karena makna inilah yang dapat dipahami secara spontan ketika kita berbicara mengenai syariat. Definisi kewajiban belajar mengajar mempunyai beberapa macam. Yang pertama, aspek informal. Kewajiban belajar mengajar tidak hanya mencakup proses formal di kelas, tetapi juga mencakup kegiatan di luar kelas yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kepribadian mereka. Hal ini meliputi bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, aspek formal. Kewajiban belajar mengajar merupakan tanggung jawab guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Proses ini melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan siswa untuk berkembang. Peran orang tua dalam mendukung kewajiban belajar mengajar, membangun lingkungan belajar, menciptakan suasana rumah, dan mendukung pembelajaran. Menyediakan ruang belajar yang nyaman dan menyediakan sumber belajar yang memadai, memberikan motivasi dan dukungan, menunjukkan minat dan perhatian terhadap pendidikan anak, memberikan pujian dan dukungan, dan menanamkan nilai-nilai positif tentang pentingnya pendidikan, berkomunikasi dengan guru, terlibatnya dalam kegiatan sekolah, berkoordinasi dengan guru dan memantau perkembangan anak, dan memberikan masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi teladan, menunjukkan sikap dan perilaku yang posial, membaca buku, dan terlibat dalam kegiatan belajar sehingga anak terinspirasi untuk belajar.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa belajar dan mengajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya batasan waktu. Ilmu yang diperoleh dari proses belajar tidak hanya membantu menyelesaikan masalah dunia, tetapi juga mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Pendidikan dalam Islam mencakup ilmu agama dan ilmu dunia, dan dilakukan sepanjang hidup dengan ilmu. Seseorang dapat memperbaiki akidah, ibadah, dan akhlak sehingga memudahkannya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.